Hanya sebagian orang mengatakan lebih anteng, lebih tenang dengan doa-doa yang maksur, yang ditemukan pada hadis, yang ditemukan di Al-Quran, karena doa-doa yang diajarkan Nabi itu biasanya tidak panjang, tapi dia bisa mencakup seluruhnya. Masyaallah muslimin rahimullah, hanya memang kalau doa-doa dari Nabi itu, karena Nabi itu memiliki istilahnya jawami'ul kalim ya. Nabi itu kalau berdoa, doanya singkat tapi maknanya menyeluruh gitu. Tidak khusus. Ada menyeluruh, apalagi kalau kita baca Al-Quran misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau itu dikabulkan kan selesai itu. Dunia baik, akhirat baik, selamat dari neraka, beres. Maka disebut dengan doa apa? Doa sapu jagat, atau istilah dari mana itu. Dan biasanya doa ini kalau orang berdoa ditaruh di paling belakang. Setelah semua baru terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kalau dulu ya. Dulu itu kalau ikut acara kemudian ada yang memimpin doa, itu yang ditunggu itu Pak. Yang ditunggu apa? Rabbana atina, selesai sudah berarti ya. Kalau udah doa panjang begitu, Rabbana atina fid dunya, selesai berarti. Karena itu ditaruh paling belakang, menutup semuanya. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, dan maka dikenal dengan doa sapu jagat itu. Dunia kena, akhirat kena. Ya kembali bahwa kita ini bebas mau berdoa dengan doa kita. Doa itu tidak ada kaidah harus bagaimana, tapi adab-adabnya ada. Tapi kita minta apa, kemudian dengan bahasa apa, itu terserah saja. Hanya sebagian orang mengatakan lebih anteng, lebih tenang dengan doa-doa yang maksur, yang ditemukan pada hadis, yang ditemukan di Al-Quran, karena doa-doa yang diajarkan Nabi itu biasanya tidak panjang, tapi dia bisa mencakup seluruhnya. Cobalah lihat misalnya, apa yang diajarkan untuk kita ucapkan ketika malam Lailatul Qadar? Pendek kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni. Pendek. Tapi kan maknanya, jika kemudian kita diampuni, Pak, lalu urusan apa lagi yang lebih penting dari itu? Rezeki seret karena banyak dosa. Ya. Alam ini terjadi banyak bencana karena banyak dosa maksiat. Banyak musibah, banyak hukuman, banyak murka Allah. Kenapa? Karena dosa. Kalau semua dosa diampuni terus selesai kan semuanya. Rezeki lancar lagi, alam terbentuk dengan baik. Maka dikatakan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jika kamu beristighfar minta ampun, Allah akan turunkan hujan dari langit. Bahkan ketika orang sholat istisqa pun yang diminta ampunan. Kembali bahwa doa-doa yang diajarkan Nabi itu doanya biasanya pendek, tapi cakupannya sangat luas. Ketika Idul Fitri biasanya diucapkan di kalangan para sahabat, taqabbalallah minna wa minkum. Allah menerima amalmu dan amalku. Selesai. Pendek sependek itu kan. Tapi maknanya luas banget itu. Nah, kemudian bikinan kita bagaimana? Doa bikinan kita itu. Oh, panjang itu, Pak. Mulai dari puisi dulu. Ketika matahari telah terbenam. Apalagi itu ya. Wah, panjang itu. Apa penutupnya? Mohon maaf lahir dan batin. Setelah sekian panjang itu, terakhir hanya mohon maaf itu doang.
panjang banget. Tapi Rasulullah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kan maknanya sangat luas. Jadi ini masalah bagaimana kita berdoa bahwa laisa bainaka wa bainahu hijabun wala turjuman. Antara kamu dan Allah tidak ada penghalang, tidak ada hijab, dan tidak perlu ada seorang penerjemah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka terakhir adalah bahwa al-arifun, ya, para ulama, mereka menyampaikan satu pendapat, sesungguhnya merupakan keuntungan yang besar jika Allah tidak membiarkanmu sendirian, ya. Allah tidak membiarkan kita sendirian, karena kalau Allah membiarkan kita sendirian mengurusi urusan kita, tidak akan ada yang selesai. Kita tidak akan mampu, Pak, mengurusi sekecil apapun, tidak akan mampu jika Allah melepaskan kita mengurusi urusan kita. Maka ada doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau membiarkanku sendiri meskipun sekejap mata. Kenapa? Sekejap mata Allah tidak membantu kita, hancur kita, Pak. Bahwa setiap saat kita perlu bantuan Allah, sehingga sungguh sangat mulia, sangat beruntung jika Allah tidak membiarkanmu sendirian, tapi Allah selalu menjaga, mengawasi, menolong, menyelamatkan, dan semua itu diperlukan doa dengan keyakinan bahwa Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan kita tutup dengan penjelasan bahwa ayat itu, ayat 186 Al-Baqarah, itu berada di tengah-tengah antara masalah puasa. 183 sampai 185 Al-Baqarah itu perintah tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan sampai 185. 187 tentang tata cara berpuasa, dari membedakan benang hitam dan benang putih, diperbolehkan bergaul di malam hari dengan istri, kemudian i'tikaf. Nah, di tengah-tengah antara ayat yang membicarakan puasa ada ayat tentang doa. Ya, kita ulang, 183 185 itu perintah puasa terutama Ramadan, 187 tentang bagaimana tata cara berpuasa. Nah, di tengah-tengah ini ada ayat tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang para ulama tafsir mengatakan bahwa puasa itu di antara tempat doa mustajabah. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa, maka puasa itu juga menjadi waktu dan momen yang membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah ta'ala di kaidah berikutnya di waktu-waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.